Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya mau cuci tangan dulu ya. Iya Bu. Silakan Bu. Siang Bu. Saya bidan Forjana Bu yang melakukan penolongan persalinan pada Ibu. Begini Bu, saat saya datang ke sini, saya ingin melakukan pemeriksaan nifas kepada Ibu. Bu, sebelumnya saya boleh pinjam buku pinnya? Boleh Bu. Ibu dengan Ibu ini ya Bu. Ibu hari ini nifas hari ke-10 bukan? Baiklah Ibu, saya bertanya, apakah Ibu memiliki keluhan? Sejauh ini tidak ada keluhan apa-apa. Namun ada sedikit flat pitak darah. Oh, itu normal ya Bu ya. Baiklah, nah tujuan datang sini saya ingin melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu Bu. Baiklah Bu, sebelumnya saya akan memberitahu kepada Ibu prosedur yang saya akan lakukan kepada Ibu. Saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala Ibu hingga ujung kaki Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya. Baiklah, saya mau melihat dulu ya Bu riwayat pemeriksaan kunjungan nifas yang sebelumnya. Kemarin baik ya Bu, semuanya tidak ada keluhan ya Bu ya. Iya Bu. Tanda-tanda vital Ibu juga normal. Dan pendarahannya juga normal ya Bu ya. Saya mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Setelah melakukan anamnesa kepada ibunya, maka kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Sebelumnya kita harus mempersiapkan alat terlebih dahulu. Baiklah. Nah, alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu nifas yaitu ada yang pertama alat untuk vital sign berupa tensimeter dan stetoskop, termometer, stetoskop, handscoon bersih atau steril, 2 pinset, jeruji dan siragi, anatomi. Lalu ada kapas yang steril dan kasa steril. Lalu setelah mempersiapkan alat, maka dekatkan alat kepada Ibu. Setelah mendekatkan alat kepada Ibu, maka lakukanlah pengecekan tanda-tanda vital kepada Ibunya. Sebelum kita melakukan tindakan, maka perhatikanlah privasi Ibunya dengan memasang sampiran atau dengan menutup pintu. Baiklah Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada Ibu, yaitu dengan cara mengecek kanan darah Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya Bu. Kita cek ya Bu ya, tekanan darah Ibunya. Maaf Bu, Bantu saya. Setelah melakukan pemeriksaan tekanan darah, maka katakan kepada Ibunya hasil dari pemeriksaan tersebut. Wah Ibu, tekanan darah Ibu normal ya Bu, 120/80. Baiklah, selanjutnya kita akan memeriksakan suhu tubuh ya Bu. Maaf Ibu, bantu saya untuk mengangkat ketiaknya ya. Ketik ya Bu. Selama menunggu untuk hasil
suhu dari tubuh ibu, maka lakukanlah pemeriksaan pernafasan dan nadi ibu. Maaf ya Bu ya, Ibu relax saja ya Bu. Lakukan pemeriksaan ini selama 1 menit penuh dengan jangan lupa melihat waktu di Jika sudah didapati, maka beritahu ibu hasil dari pemeriksaan. Ibu, wah, suhu tubuh ibu juga normal ya Bu, 37 derajat Celcius. Dan pernafasan ibu juga normal, yaitu 20 kali per menit. Serta nadi ibu juga normal ya Bu, 80 kali per menit. Nah, setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, maka cucilah tangan. Kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada tubuh ibu. Rapikan kembali alat-alat yang sudah digunakan. Cuci tangan 6 langkah. Lepaskan semua perhiasan, singsingkan baju. Cuci tangan 6 langkah. Lalu keringkan tangan menggunakan handuk bersih. Setelah melakukan cuci tangan, maka lakukanlah pemeriksaan pada ibunya, yaitu memeriksa bagian kepala ibunya. Yaitu, maaf Ibu, bantu saya untuk geser ke samping sedikit ya. Ibu, maaf sebelumnya, apakah saya boleh membuka bagian kepala ibu? Boleh, silahkan. Saya periksa ya Bu, bagian kepala ibu. Wah, kepala ibu bersih ya Bu, tidak ada ketua lembek dan tidak ada rambut rontok juga ya Bu. Apakah ibu ada keluhan di bagian kepala ibu? Tidak Bu. Setelah melakukan pemeriksaan bagian kepala, maka lanjutkan ke bagian leher. Maaf Ibu ya. Iya. Nah, saya periksa dulu ya Bu bagian lehernya. Ditemukan di bagian leher ibu tidak ada kelenjar yang menonjol atau kelenjar tiroid yang menonjol. Baik Ibu, saya tahan sedikit ya Bu ya. Apakah sakit? Ibu bantu saya untuk menenang. Apakah sakit? Tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid ibu. Setelah melakukan pemeriksaan di bagian leher, maka periksalah ke bagian perut ibu. Ibu, maaf sebelum itu, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut ibu. Nah, lihat keadaan perut ibu, apakah ada bekas operasi jika ibu melakukan operasi sasar. Jika tidak, maka lakukan pemeriksaan pada tahap selanjutnya, yaitu melihat tinggi fundus uterus ibu. Ibu nifas hari ke-10. Maaf ya, saya lihat ya Bu. Nah, perut ibu, fundus uterinya sudah sesuai dengan masa nifasnya ya Bu, sudah 1 jari di bawah, 1 jari di atas sinus pubis. Apakah ibu memiliki keluhan-keluhan lain di daerah perut ibu? Tidak Bu. Nah, di bagian perut juga kita harus melihat bagaimana konsentrasi uterus ibu ini, apakah benar keras masanya, dan juga lihat apakah ada distensis rekti. Nah, jika tidak ada, maka lanjut pada pemeriksaan selanjutnya, yaitu melakukan pemeriksaan metode Human, yaitu dengan cara kaki ibu diangkat. Maaf ya Bu, agak ditutup ya Bu. Darah perut, maaf Bu, bantu saya. Apakah sakit Bu? Tidak ada fraktur ataupun guman di daerah kaki ibu. Lakukan juga di kaki sebelah ibu. Apakah sakit Bu? Tidak Bu.
melakukan pemeriksaan pada bagian tungkai ibu dengan metode Human tadi, maka kenakanlah sarung tangan. Gunakan, dekatkan dulu alat-alat yang ingin digunakan di samping ibu. Nah, setelah mendekatkan alat, maka minta bantuan kepada ibunya untuk memasang posisi dorsal recumbent atau menangkap. Ibu, maaf sebelumnya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kakinya ibu. Ibu, tolong kakinya bukakan sedikit ya Bu. Buka ya Bu. Nah, dekatkan alat di bagian perut ibu. Gunakan handscoon di tangan sebelah kanan terlebih dahulu. Setelah memasang handscoon, maka lakukanlah vulva hygiene kepada ibunya dengan cara tangan kiri kita membuka vulva atau labia ibu menggunakan 5 atau 6 kapas yang sudah digenggam. Pertama-tama usaplah bagian labia minora kiri, lalu labia minora kanan, lalu labia mayora kiri, dan lalu labia mayora kanan, dan usaplah secara lurus dari bagian klitoris hingga bagian rektum, dan di bagian rektum maka putarkan. Setelah melakukan vulva hygiene, maka lihatlah perdarahan kepada ibunya, warna pendarahan dan konsentrasi perdarahan ibunya. Nah, baiklah, ibu ini nifas hari ke-10 dan dilihat vulva ibu mengeluarkan lochia berwarna kegelapan, yaitu yang dinamakan lochia serosa. Wah, ibu, perdarahan ibu normal ya Bu, sesuai dengan usia nifas ibu. Baiklah. Lihat juga jika ada ditemukan atau ibunya dilakukan penjahitan, maka lihat juga kondisi jahitan pada perineum ibu. Jika tidak, maka tidak perlu dilakukan. Ibu, luka pada perineum ibu juga sudah hampir mengering ya Bu. Ibu, bagus ya cara untuk personal hygiene-nya. Setelah melakukan vulva hygiene, maka beritahu kepada ibu tadi hasil dari pemeriksaan. Lalu setelahnya lepaskan handscoon dan letakkan pada larutan klorin. Setelah melepaskan handscoon, maka bereskan kembali alat-alat. Dan beritahukan hasil temuan-temuan kepada ibu. Baiklah Ibu, dari pemeriksaan fisik yang saya lakukan kepada ibu tadi, ditemukan bahwa kondisi fisik ibu baik ya Bu. Nah, baiklah Ibu, jika begitu saya akan melakukan pengisian pada buku kaya ibu ya. Nah, jika sudah melakukan pemeriksaan fisik dan beritahukan hasil pada ibu, maka jangan lupa untuk melakukan pendokumentasian. Sekian video pemeriksaan fisik pada ibu nifas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Baiklah Ibu, saya bidan Pahujana yang bertugas pada siang hari ini Bu. Begini Bu, maksud dan tujuan saya ke sini adalah untuk melakukan pemberitahuan atau mengajarkan Ibu bagaimana cara melakukan perawatan payudara yang baik dan benar. Nah Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, Ibu dengan Ibu siapa ya? Ibu Umi. Oh
sebanyak berapa Bu? 2 Bu. Apakah Ibu pernah abortus? Tidak. Oh, baiklah Ibu. Ibu sudah nifas berapa hari Bu? 3 hari. Oh, baiklah Ibu. Saya akan melakukan pengajaran atau memberitahu Ibu bagaimana cara melakukan perawatan payudara yang baik dan benar ya Bu. Iya Bu. Dan namun sebelumnya saya akan memberitahu kepada Ibu bagaimana prosedur yang akan kita lakukan Kak. Nah, saya nanti akan meminta bantuan Ibu untuk membuka bagian bra Ibu ya Bu. Iya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, Kak, setelah melakukan anamnesa dan pengenalan diri kepada pasien, maka persiapkanlah alat terlebih dahulu. Nah, alat-alat yang diperlukan untuk melakukan perawatan payudara adalah sebagai berikut, yaitu bak berisi air hangat dan air dingin, lalu waslap sebanyak 4 buah, handuk besar dan handuk kecil, dan foam yang berisi kapas, bengkok, dan juga baby oil. Nah, setelah melakukan persiapan alat dan juga mendekatkan alat kepada Ibu, maka cucilah tangan dengan 6 langkah. Terlebih dahulu, lepaskan dulu ya perhiasannya. Setelah dicuci, maka keringkan dengan handuk bersih. Keringkan sekering mungkin ya, karena kita akan menaruh tangan kita dengan baby oil. Nah, dilakukan pencuci tangan dan mengering tangan, maka letakkanlah handuk besar dan handuk kecil di tubuh Ibu. Handuk kecil letakkan di pangkuan Ibu. Ya Bu. Handuk besar letakkan di pundak Ibu. Oke Bu. Ya Bu. Setelah meletakkan handuk, maka balurlah kedua tangan dengan minyak atau baby oil. Tangan yang sudah bersih masukkan dengan baby oil. Bapak Ibu, kita mulai ya Bu. Ibu bantu saya untuk membuka beranya ya. Nah, jangan lupa untuk menjaga privasi klien ya, karena kita di ruangan tertutup tidak perlu memakai sampiran lagi. Namun jika di ruangan yang mungkin ada pasien di sampingnya, maka jangan lupa untuk memasang sampiran ya teman-teman. Maju lagi Bu, maaf ya Bu. Ya Bu. Maju lagi kursinya Bu. Lagi Bu. Atur posisi Ibu tadi senyaman mungkin. Nah, Ibu boleh meletakkan kakinya di atas ya Bu, agar tidak gantung kakinya ya. Ya. Mendekat, mendekat, mendekat. Nah, setelah mengatur posisi klien, membentangkan handuk, dan tangan juga sudah dibaluri dengan baby oil, maka segeralah lakukan perawatan payudara. Nah, tangan sebelah kiri menyokong bagian payudara sebelah kiri Ibu. Maaf Ibu, saya pegang ya Bu payudaranya, kita lakukan perawatan. Sanggah payudara Ibu sebelah kiri dan pijat menggunakan 2 atau 3 jari. Dari pangkal payudara hingga memutar dan sampai dengan puting Ibu. Lakukan pemijatan ini sebanyak 20 atau 30 kali. Lakukan ini secara memutar hingga bagian puting. Apakah sakit Ibu? Tidak. Lakukan pemijatan ini sebanyak 30 kali atau 20 kali. Nah, setelah melakukan pemijatan pada bagian sebelah kiri, maka pindahlah pemijatan pada sebelah kanan. Sama, menggunakan 2 atau 3 jari dari bagian puncak payudara.
atau 20 kali ya teman-teman. Nah, setelah ini maka lakukan gerakan selanjutnya, yaitu dengan cara membuat gerakan memutar dari pangkal payudara. Dengan cara seperti tadi, menyokong payudara dan 3 atau 2 jari, buatkan gerakan memutar di bagian payudara ibu dari pangkal hingga ke arah puting. Lakukan gerakan ini sebanyak 20-30 kali. Jika sudah dilakukan pada bagian payudara sebelah kiri, maka lakukan juga pada payudara sebelah kanannya. Dengan cara menyaga dengan tangan sebelah kanan dan lakukan gerakan memutar. Lakukan kembali gerakan seperti ini sebanyak 20 sampai dengan 30 kali. Jika selesai, maka kita pindah ke tahap atau gerakan selanjutnya. Jika tangan dirasa sudah mengering ataupun kekurangan minyak, maka boleh ditambahkan minyak kembali ya teman-teman. Nah, caranya yaitu yang ketiga, dengan cara meletakkan kedua tangan di antara payudara ibu dengan cara agak mengangkat payudara dan ditaikan sedikit. Lakukan gerakan ini sebanyak 30 atau 20 kali. Apakah sakit, Bu? Ibu katakan ya, Bu, jika tidak nyaman. Ya. Lakukan gerakan tadi seperti ini sebanyak 20 atau 30 kali lain. Dan variasi lainnya bisa dengan cara kedua tangan dengan ibu jari di atas dan 4 jari lainnya di bawah, lalu peras lembut payudara ibu ke arah depan. Bisa seperti ini. Lakukan sebanyak 20-30 kali. Dan gerakan selanjutnya yaitu caranya dengan menggunakan kelingking dengan cara menginjak ke arah puting ibu. Oke, Bu. Lakukan gerakan ini sebanyak 20 atau 30 kali. Jika sudah melakukan pada bagian sebelah payudara sebelah kiri ibu, maka lakukan gerakan yang sama pada payudara ibu sebelah kanan. Oke, Bu. Lakukan gerakan ini sama, yaitu sebanyak 20 sampai dengan 30 kali. Setelah melakukan pemijatan ini, lakukan pemijatan selanjutnya, yaitu dengan cara meletakkan tangan kanan atau tangan kanan di bagian bawah payudara ibu dan tangan kiri di bagian atas payudara ibu, dan gerakan secara meluncur ke arah depan. Lakukan gerakan ini sebanyak 20-30 kali. Lakukan gerakan yang sama pada payudara sebelahnya. Lakukan sebanyak 20 atau 30 kali. Nah, setelah melakukan treatment atau perawatan dengan cara memijat, maka lakukanlah kompres pada payudara ibu menggunakan air hangat dan air dingin secara bergantian selama 5 menit. Baiklah, Ibu. Saya akan mengompres bagian payudara ibu dengan menggunakan air hangat dan air dingin ya, Bu, secara bergantian. Ya, Bu. Lakukan kompres menggunakan handscoon kedua-duanya di kedua tangan. Pertama-tama kompreslah dengan air hangat. Lakukanlah pengompresan pada payudara ibu. Maaf ya, Bu. Lakukan hal ini 5 menit secara bergantian. Dan lakukan lagi kompres menggunakan air dingin.
Jika sudah, maka beritahukan kepada ibu bahwa perawatan sudah selesai dilakukan. Baiklah ibu, perawatan payudaranya sudah selesai saya lakukan ibu. Apakah ibu merasa nyaman? Ya, merasa nyaman. Jika ibu sudah merasa nyaman, maka bereskan kembali alat yang digunakan. Baiklah ibu. Ibu silakan merapikan pakaian ibu ya bu. Iya bu. Bereskan kembali alat-alat yang telah digunakan. Jangan lupa untuk mencuci tangan lagi 6 langkah. Keringkan. Jangan lupa untuk melakukan pendokumentasian. Terima kasih. Selamat siang Bu. Siang. Saya Bidan Pauliana yang bekerja pada siang hari ini. Begini Bu, tujuan saya ke sini adalah untuk mengajarkan Ibu cara menyusui yang baik dan benar. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia bu. Baiklah, setelah menginformasikan kepada Ibu hal yang akan dilakukan, maka persiapkanlah alat terlebih dahulu, yaitu persiapkan tempat yang nyaman dan tertutup atau terjaga privasinya, atau jika ini ada sampiran maka pasangkanlah sampirannya. Nah, lalu sediakan kursi dengan posisi Ibu duduk seperti 90 derajat dan pada kaki Ibu letakkanlah di klik atau kursi kecil. Nah, Ibu angkat kakinya di sini ya Bu, agar Ibu relax. Setelah membuat posisi Ibu nyaman, apakah Ibu sudah nyaman Bu? Sudah. Maka ajarkanlah Ibu cara menyusui yang baik dan benar. Baiklah Ibu, sebelumnya maaf Bu, boleh dibuka Bu payudaranya? Berani, silakan buka ya Bu. Setelah mengatur posisi Ibu dengan nyaman, maka letakkanlah bantal di pangkuan Ibu. Apakah Ibu sudah nyaman Bu? Sudah bu. Nah, setelah meletakkan bantal di pangkuan Ibu, pastikan kembali bahwa posisi Ibu duduk yaitu 90 derajat. Nah, setelah itu, sebelum menyusui, maka keluarkanlah ASI Ibu. Maaf Ibu, Ibu bisa bantu saya untuk memencet ASI puting Ibu. Nah, pencet Ibu, agak ke depan kan. Nah. Baiklah, setelah mengatur posisi Ibu dengan nyaman, maka letakkanlah bantal di pangkuan Ibu. Pastikan kembali bahwa posisi duduk Ibu yaitu 90 derajat. Nah, Ibu, kita akan melakukan proses menyusui ya Bu. Ibu bisa membantu saya untuk mengeluarkan ASI menggunakan kedua tangan Ibu dengan memencetkan agak ke depan. Mepencetkan payudara Ibu hingga keluar ASI-nya. Nah, dan usap di bagian puting Ibu secara melingkar Bu, sebagai disinfektannya. Nah, Ibu bisa membantu memberikan refleks routing atau refleks menghisap pada bayi, yaitu dengan cara menaruh kelingking seperti ini Bu ya, ditaruh di bagian ke arah puting Ibu, di daerah sana ya Bu ya. Bantu memasukkan payudara ke dalam rongga mulut bayi dengan cara menyangga tangan payudara Ibu, menyangga payudara Ibu. Tangan Ibu menyangga payudara Ibu. Nah, arahkan ke putingnya Bu. Nah, jangan lupa Bu, jari telunjuknya menahan bagian atas hingga hidung bayinya tidak tersumbat atau menghalangi jalan nafas bayi ya Bu. Nah, Ibu jangan lupa posisi bayinya yaitu rata dengan badan Ibu. Usahakan semaksimal mungkin bahwa bagian perut bayi menempel pada bagian Ibu dan tangan bayi jika tidak berjibedong maka melingkar pada tubuh Ibu agar tidak menghalangi pada proses menyusui ya Bu. Sangga bagian pahanya ya Bu, dan bagian kepala disangga di daerah bagian siku bayinya, siku ibunya. Baiklah Ibu. Wah, adiknya sudah pintar ya, bisa menghisap. Nah, apabila sudah berhasil, maka lakukan pemberian ASI ini selama 15 sampai dengan 20 menit pada masing-masing sisi payudara,
Jika sudah dilakukan pada payudara sebelah kiri, maka 15 menit atau 20 menit kemudian pindahkan di payudara selanjutnya. Ibu berikan ASI pada bayi Ibu on demand ya Bu, atau jika bayi mau ataupun sesering mungkin ya Bu. Ya Bu. Jika bayi sudah selesai menyusui, maka bantulah melepas payudara dengan cara membuka bagian dagu bayi. Nah, Ibu bisa pegang bagian dagu bayinya ya Bu, agak ditekan sedikit Bu, arahkan ke bawah dan lepaskan Bu. Nah, agar puting Ibu tidak lecet. Setelah selesai menyusui, maka Ibu dianjurkan untuk mengeluarkan kembali ASI-nya dan diolesi lagi ya Bu di sekitar areolanya. Boleh Bu? Di sekitar puting. Dan catatan, ingat bayi menyusui harus areola atau puting daerah hitamnya itu masuk semua ke dalam mulut bayi agar tidak terjadi lecet. Jika sudah dilakukan menyusuinya, maka sendawakanlah bayi dengan cara ini ya Bu, dengan cara mengarahkan bayi ke arah tubuh Ibu dan menepuk-nepuk ringan bagian punggung bayi. Jika sudah didengar suara cigukan ataupun sendawa, maka sudah. Atau bisa juga dengan cara membaringkan bayinya dan mengarahkan bayi ke arah Ibu dan menepuk-nepuk bagian punggung bayi. Apakah Ibu sudah mengerti Bu cara menyusuinya? Sudah. Baiklah, jika sudah selesai dilakukan pengajaran atau pemberitahuan cara menyusui yang baik dan benar, maka bariskan kembali alat dan anjurkan Ibu untuk tetap menyusui bayinya sering mungkin. Terima kasih.